Ini adalah carrier osprey yang berpasangan nih. Ini ada kestrel, terus ada kite. Ini pasangan yang serasi banget sih. Bisa dijadiin pilihan di akhir tahun ini, 2021 ini. Dan carrier ini banyak banget ditanyain di komentar YouTube gua. Makanya gua bahas sekarang nih. Kita langsung aja ke videonya dulu. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gua, Bang IQ TV. Ini video kedua dari requestan video yang kemarin gue keliling di toko ini, di toko Antarctic Outdoor Shop. Selain brand Fjällräven itu Osprey sih ya, yang bener-bener banyak banget requestannya. Kalau memang sekarang gue hanya nge-review Osprey yang kestrel dan kite aja nih, sebetulnya lu bisa mendapatkan artikel-artikel lain di Antarctic ini, karena emang bener-bener banyak. Dari Talon, Tempest, Exos, Viva, Fairfoin, Manta, semuanya ada gitu kan. Jadi ketika mungkin nantinya lu kehabisan dua carrier ini, lu pilih carrier yang lain aja. Karena memang kalau Osprey sih rata-rata memang nyaman-nyaman aja. Yang penting lu nanti tanya aja. Lu harus tahu dulu torso lu apa. Entah S atau M gitu kan, tinggal lu tanya. Stok yang ada itu disesuaikan dengan torso lu. Seperti yang ada di sini, ini torsonya beda-beda nih. Untuk si kite ini torsonya S, untuk si kestrel ini torsonya M. Oke, langsung kita kenalin aja nih. Ini adalah brand Osprey. Tentunya kalau brand Osprey udah pada kenal sih harusnya ya. Kalau brand Osprey ini adalah brand idaman para pendaki lah gitu ya. Jadi ketika mungkin para pendaki bosen gitu dengan carrier yang udah mereka punya sekarang dan pengen upgrade, rata-rata langsung ke brand Osprey ini nih. Ya selain Fjällräven, tapi Osprey ini menjadi salah satu pilihan yang memang banyak orang nabung untuk membeli artikel dari si Osprey ini. Dan Osprey ini yang sekarang gua mau review adalah dari tahun lalu sebetulnya banyak yang minta. Di sini ada Kestrel 38. Kestrel itu ada dua ukuran, kalau nggak salah ya, ada 38 sama ada 48. Terus di sini ada pasangannya, ini ada kite. Ada kite 36, ada 46, sama ada 66. Gue baru tahu nih ada yang size-nya 66. Setahu gue dulu hanya 36 sama 46 aja. Dan ternyata ada yang ukuran 66, makanya kelihatannya bener-bener gede banget. Tapi karena emang ini buat woman series, jadi dibikin ramping, jadi nggak kelihatan bener-bener gede, yang bener-bener ngap gitu. Jadi dibikin ramping karena emang buat cewek nih. Untuk spesifikasinya ini tuh bener-bener sama banget, cuman memang ada beberapa part yang nantinya beda dikit. Kalau untuk kompartemen hampir sama lah semuanya. Nanti kita bahas aja nih. Jadi kita bandingin, nanti gue bandingin top leadnya di Kestrel kayak gini, di kite kayak gimana. Jadi jangan takut, lu bakal mendapatkan info yang benar-benar jelas nih dari kedua carrier ini. Intinya, Kestrel buat cowok, si kite ini buat cewek. Cowok jangan pilih ini, dan cewek jangan pilih ini. Jadi emang udah ada peruntukannya untuk cewek dan untuk cowok. Kita bahas langsung ke harga. Tapi kayaknya kalau untuk harga, normal sih kalau di Antarctic. Artinya untuk harga si Kestrel dan kite ini di antara jajaran carrier-nya Osprey, ini termasuk mid lah. Jadi ketika ada yang paling murah yaitu Talon. Kalau Talon tuh kalau nggak salah masih 1,4, 1,5. Ini harganya masih di bawah 2 juta dan masih di atas 1,5. Ada yang lebih mahal, yang 2,9, yang 3,2 juta. Jadi ini termasuk middle lah nih untuk harga dari jajaran artikel Osprey ini untuk si Kestrel dan untuk si kite ini. Untuk bahan utama yang dipakai di kedua carrier ini sama aja, memakai bahan 210D dikali 630D nylon Dalby. Untuk actionnya ini memakai bahan 420 HD nylon Oxford. Untuk bagian bawahnya nih, untuk bagian bottomnya yang nanti sering menyentuh akar atau sering menyentuh tanah, itu dipertebal lagi di 500D nylon pack cloud. Sebetulnya untuk bahan yang dipakai di sini nggak beda jauh dengan seri Aether kemarin ya. Jadi memakai bahan-bahan yang hampir mirip lagi. Mungkin untuk si komposisinya aja dan angkanya aja yang berbeda. Sekarang kita bahas untuk si fiturnya dulu. Jadi biar lu tahu nih si fitur Kestrel sama kite ini ada apa aja. Kita lihat dari si Kestrel dulu nih. Untuk Kestrel untuk bagian atasnya ini nggak ada apa-apa, tapi di sini ada tali untuk tali webbing nih, yang mana nanti lu bisa pasang tali di sini, tali mungkin tali-tali banji yang emang elastis gitu atau tali prusik. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan helmet. Nah, untuk di kite pun sama, dia punya juga untuk bagian atasnya. Terus untuk bagian top leadnya ini ada ruangan satu aja. Si kite pun punya untuk ruangannya satu. Terus di bagian
top plate atas, kita lihat nih untuk bagian top plate atas dalam ya. Castrol ini punya juga, dan ini lebih gede untuk si bagian ruangannya ini memakai bahan-bahan mesh. Ada resleting, terus di sini ada gantungan untuk kunci-kunci, jadi lebih aman. Kadang kita suka agak susah tuh nyari kunci-kunci, jadi ada gantungan khusus. Kita lihat untuk di bagian pembukaannya di sini kayak semacam ini tidak bisa di up size untuk bagian atasnya, karena emang bahan yang ditambah di sini emang untuk menutupi atau untuk menutupi bagian atasnya aja. Untuk pembukaannya sama nih, tinggal lu buka kayak gini, tinggal lu tarik, set. Nah, jadi gampang banget untuk penarikannya lah. Untuk si Castrol ini, itu untuk si Castrol. Untuk si Kite pun sama, di dalamnya itu ada kompartemen tambahan memakai mesh itu, terus ada gantungan kuncinya juga. Untuk pembukaannya pun sama, jadi mirip banget lah untuk si Castrol dan si Kite ini di bagian atas. Kita lihat di bagian depan sini. Di bagian depan sini kayak ada kompartemen atau kayak ada front pocket. Kita buka aja dari tali kompresi yang ada di pinggiran sini. Dan memang nih di sini dikasih untuk di front pocket sini kayaknya nggak terlalu bisa banyak nyimpen barang yang double gitu. Ini bisa nyimpen jaket mungkin satu pasang, satu aja, atau mungkin raincoat, celana sama jaketnya bisa disimpan di sini, karena memang nggak terlalu dikasih gede nih untuk di bagian front pocket sini. Di sini memakai bahan mesh yang elastis gitu. Di bagian sini memakai bahan utama tadi untuk bahan-bahan si Dalby tadi. Jadi memang ini untuk penutupan nanti memakai si tali kompresi. Untuk si Kite gimana bang? Punya nggak untuk front pocketnya? Jangan takut, untuk si Kite ini punya juga untuk front pocketnya. Persis banget, cuman memang lebih lebar jatuhnya kan dia. Karena memang untuk cewek kan dikasih yang lebih lebar gitu kan untuk si ukurannya. Jadi untuk si kapasitas di sini lebih lebar sedikit dibanding si Castrol ini. Karena memang ukurannya pun beda kan. Ini 66. Ini 38 liter gitu kan. Terus di bagian bawahnya nih, entah itu si Castrol ataupun Kite, dia punya untuk quick access di bagian bawah sini untuk pengambilan sleeping bag. Jadi yang sering berkali-kali gue bilang, untuk pengambilan sleeping bag ketika nyampe tempat camp nggak perlu ngeluarin barang-barang di atas, karena udah ada easy access di bagian bawah sini. Tinggal buka, tinggal ambil si sleeping bag atau tenda. Jadi benar-benar langsung bisa mendirikan tenda secara cepat, karena emang pengambilannya pun bisa dilakukan secara cepat melewati si quick access di bagian bawah sini. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada tempat untuk rain cover ya. Sama untuk si Kite ataupun si Castrol ini udah include rain cover. Jadi kalau lu ngedadak beli rain cover Osprey yang pasti susah dan harganya juga nggak murah. Jadi jangan takut untuk si Osprey ini, khususnya Castrol dan Kite ini udah include si rain cover. Terus untuk bagian depan lagi ada untuk gantungan trekking pole di sini, yang mana untuk kakinya di sini, untuk kepalanya digabung lagi dengan tali kompresi yang bergabung dengan si front pocket ini. Jadi bener-bener komplit juga nih. Sama ya, tadi si Kite juga punya nih untuk si gantungan trekking pole. Kalau kita lihat di bagian pinggir si Castrol ini, si Kite juga sama, cuma lebih lebar. Di sini ada untuk tumbler nih. Jadi ada side pocket di bagian sini, cuman yang bikin beda dari produk-produk lain, untuk pengambilan tumblernya nggak hanya di bagian atas saja, tapi lu bisa ngambil di bagian bawah sini, karena emang di atas ada lubang, di bawah sini juga ada lubang untuk pengambilan tumbler agar lebih mudah. Karena kan suka susah tuh ngambilnya, ketinggian gitu kan, minta diambilin. Kalau ini lu tinggal ngambil sendiri aja udah bisa gitu kan, karena emang lubangnya ada di bagian bawah sehingga bisa mempermudah pengambilan. Tali kompresinya pun ada di bagian bawah sini satu, ada di bagian atas sini satu. Fungsinya apa untuk tali kompresi? Untuk menjadikan si carrier itu padat. Jadi ketika naik gunung itu harus benar-benar padat. Jadi bebannya nggak goyang-goyang, benar-benar meluk langsung di punggung. Untuk si Kite pun sama ya, untuk penyimpanan botol tumbler itu ada lubang di bagian bawah sini sama di bagian atas sini. Jadi nggak ada bedanya ya. Terus untuk di bagian kanan kan tadi udah ya untuk side pocket. Nah, ada yang spesial nih di bagian Castrol ini. Untuk di bagian sebelah kiri, dia ada quick access lagi untuk mengambil barang-barang yang ada di tengah. Tadi kan udah dikasih nih, masing-masing udah punya quick access di bagian bawah untuk pengambilan tenda atau sleeping bag. Tapi tetap masih dikasih nih untuk di bagian tengah, karena untuk mengambil barang-barang di tengah kadang kita suka sulit ya. Kalau ngambil dari atas kan harus ngeluarin barang-barang di atas. Ini jangan takut, dia mempunyai quick access di bagian pinggir sini. Jadi ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam, apalagi di tengah sini, bisa diambil melalui quick access yang ada di sini. Nah, si Kite ini nggak punya nih untuk bagian quick access di bagian pinggir. Tapi
adanya di tengah gitu. Jadi di bagian si Kestrel itu kan untuk quick access-nya di bagian pinggir. Untuk si Kite ini, quick access-nya ini lebih leluasa dan lebih gede. Karena memang di bagian tengah sini adanya nih. Jadi semacam quick access-nya dari Aether kemarin, Osprey juga. Jadi adanya di bagian tengah sini untuk pengambilan barang-barang yang ada di tengah sini. Jadi masing-masing dari carrier ini mempunyai quick access, cuman penempatannya aja yang berbeda. Kestrel di pinggir, untuk si Kite ini ada di tengah-tengah sini untuk quick access pengambilan barang-barang yang ada di bagian dalam. Kalau ditanya lebih bagus mana sih, kalau gue pribadi lebih milih yang Kite untuk penempatan quick access-nya. Karena itu lebih enak aja, lebih leluasa, dan lo bisa melakukan packaging dalam posisi carrier itu tertidur gitu kan. Jadi kalau si Kestrel ini tidak, packaging hanya posisi berdiri aja. Itu ada detail kecil tuh, ada detail kecil yang memang harus diperhatiin lagi nanti ketika lu membeli, lu butuhnya yang mana. Tapi ya kalau cowok mah udah beli ini, kalau cewek untuk beli ini. Untuk fitur-fiturnya itu sebetulnya tadi udah kita bahas dari bagian top plate, sama dari bagian front pocket, sama juga dari bagian quick access bagian bawah, sama juga. Yang beda tuh di bagian quick access di bagian tengah. Untuk si Kestrel ini di pinggir, untuk si Kite ini di tengah untuk quick access-nya. Kita langsung bahas aja nih untuk bagian back system-nya. Sebelum gua menerangkan perbedaan-perbedaannya, gua mau ngasih tahu persamaannya dulu ya. Di sini sama-sama menggunakan back system Airscape. Airscape sekarang dipakai di carrier Osprey yang serinya Aether yang gua bahas di video sebelumnya. Jadi ini sama-sama Airscape. Tapi bedanya apa bang? Bedanya untuk si Aether itu untuk di bagian shoulder strap-nya ini bisa di adjust. Kalau ini tidak bisa di adjustable, jadi nggak bisa diatur. Termasuk di bagian hip belt-nya ini nggak bisa di adjustable. Kalau untuk si Aether itu bisa di adjustable, itu perbedaannya hanya itu aja. Kalau untuk si bagian busa-busa di sini atau teknologi Airscape-nya ini sama-sama Airscape dari kedua carrier ini dan Aether itu. Terus di bagian shoulder strap-nya masing-masing mempunyai untuk cantolan tracking pull. Jadi tracking pull itu bisa disimpan di pinggir. Jadi kepalanya nanti ada di shoulder strap kita, terus kakinya ada di bagian bawah sini nih. Jadi bisa nanti mungkin dilihatin juga untuk pemakaiannya nanti. Jadi sama-sama punya, terus sama-sama punya untuk si whistle-nya juga, untuk fluidnya juga. Sama-sama punya saku di kedua, di Kestrel punya saku di hip belt-nya kiri kanan. Untuk si Kite juga punya saku untuk si hip belt-nya. Jadi sama-sama mempunyai saku di kedua hip belt. Terus persamaan yang terakhir adalah ini back system yang adjustable. Jadi entah itu Kestrel ataupun Kite ini bisa diatur untuk ukuran panjang dari back systemnya. Jadi di sini bisa lo lihat, di sini ada tanda kayak segitiga gitu. Di sini tanda untuk panjang dari back system ini bisa diatur sesuai ukuran panjang punggung lu nantinya. Jadi kedua carrier ini bisa disetting untuk si back systemnya. Untuk settingannya gampang banget, tinggal lu masukin aja tangan lu ke bagian dalam sini, lu tinggal masukin, terus lu tinggal tarik ke atas, tinggal sesuaikan sesuai garis yang emang ada di sini. Jadi itu persamaannya. Terus perbedaannya apa nih? Perbedaan yang pertama adalah panjang back system dari Kestrel dan Kite ini berbeda. Lebih panjang yang Kestrel, kalau si Kite ini cenderung lebih pendek untuk panjang dari back systemnya itu sendiri. Bisa lo lihat di sini nih. Untuk Kite itu lebih mungil dan untuk Kestrel itu lebih panjang dan lebih ramping. Untuk Kite itu lebih pendek dan lebih ngelebar karena memang ini kan diperuntukkan untuk punggung-punggung cewek ya. Cewek kan lebih lebar untuk punggung-punggungnya. Jadi untuk cowok-cowok kan ramping gitu untuk punggungnya. Jadi ada perbedaan bentuk dan ukuran dari kedua back system ini. Kalau dari bahan yang dipakai, kalau dari busa yang dipakai ini sama-sama empuk dan sama-sama nyaman. Untuk si Osprey, kayaknya sih kalau Osprey mah jangan diraguin lagi untuk kualitas busanya atau mesh foamnya, karena emang bener-bener senyaman itulah untuk si kualitas busa yang ada di Osprey. Jadi itu perbedaannya itu hanya satu, ukuran dari back system ini. Ini lebih tinggi dan ramping untuk si Kestrel, kalau untuk si Kite lebih pendek dan lebar. Jadi disesuaikan dengan punggung wanita untuk Kite. Untuk si Kestrel ini disesuaikan untuk punggung cowok. Nah, jadi kedua perbedaan itulah. Jadi memang terlihat sama nih. Karena ketika gua ngeliat di website Osprey-nya pun, ketika mereka ngebahas Kestrel sama Kite itu tidak disebutkan tuh. Hanya mereka menyebutkan mempunyai kompartemen yang sama. Jadi untuk detail seperti bentuk dari masing-masing back systemnya mungkin tidak disebutkan, tapi di sini gua jelasin ada perbedaan. Jadi
Makanya ketika lu pengen milih gitu kan, cowok udah pilih ini aja, cewek udah pilih ini aja, karena emang ada perbedaan bentuk nih untuk dari back systemnya yang nantinya berpengaruh kepada kenyamanan yang lu rasain nantinya. Dan kalau emang lu menginginkan carrier osprey yang kebetulan tidak ada stoknya di sini, lu bisa PO aja, karena emang untuk si Antartik ini distributor resmi, tokonya gede juga, bisa menerima PO. Misalnya kadang lu ikuti aja tuh story si Antartik ketika dia kadang suka ngasih announcement gitu kan, nih gue lagi buka PO nih untuk si osprey, buruan DM aja atau WhatsApp aja. Jadi untuk si Antartik bisa membuka PO atau kita bisa membuat PO untuk request osprey, artikel osprey yang sesuai lu inginkan. Oke, itu aja sih. Kayaknya udah kepanjangan banget untuk si videonya, tapi memang gue jadi maksimal aja untuk menerangkan perbedaan gini dari carrier pasangan, tapi tetap ada perbedaan yang detail harus lu lihat nantinya. Oke, itu aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan like sama share. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.